Halo, saya Nadia Ursula, saya berasal dari Bandung. Saya CEO dan foundernya KS Group. KS Group punya apa aja sih produknya? Yaitu keripik singkong, fashion, dan beauty juga. Dan saya survivor broken home. Menurut aku, broken home itu seorang anak atau seseorang yang memiliki keluarga yang tidak utuh atau tidak hidup bersama lagi dengan orang tuanya. Entah itu karena alasannya perpisahan, apapun itu, perceraian, atau meninggal. Jadi awalnya aku itu hidup baik-baik aja, berkeluarga, ada ayah, ada ibu, aku panggil papa dan mama. Berjalannya waktu aku umur 6 tahun, akhirnya aku punya seorang adik laki-laki. Dan ketika aku umur 7 tahun, adik aku baru 1 tahun, disitulah perpecahan dimulai. Akhirnya kita nggak satu rumah lagi, dan singkat cerita mama aku pergi ke Manado karena memang orang Manado, pergi ke Manado bawa adik aku, dan aku di Bandung sama papa. Nah dari situ karena hidup biasa barengan sama keluarga, mungkin karena aku masih kecil kali ya, jadi aku itu sakit 3 bulan. Itu panas 1 bulan, terus sembuh lagi, terus panas lagi. Pokoknya 3 bulan itu aku terus sakit panas. Itu karena aku nggak tahu karena apa, cuman rasanya kangen banget sama mama. Itu kangen yang luar biasa, yang nggak bisa diungkapkan. Akhirnya aku jatuh sakit panas, kayaknya kayak gitu. Itu hanya perumpamaan atau yang aku pikirin waktu itu, kayaknya kayak gitu deh, kayaknya gara-gara kangen sama mama deh. Nah akhirnya karena keterbatasan ini kan, biaya, nggak bisa nyamperin karena naik pesawat mahal, naik kapal juga mahal berhari-hari. Akhirnya aku cuma bisa menahan rasa sakit itu. Akhirnya aku cuma bisa menahan rasa kangen itu, dan aku menerima kenyataan atau kepahitan untuk pertama kali di dalam hidup ketika aku umur 7 tahun. Di umur 7 tahun, waktu masih SD, aku menerima kepahitan pertama kali. Dari situ akhirnya biasa, kalau udah perpecahan antara ayah dan ibu, biasa anak saling rebutan. Mama jemput aku, nyulik lah gitu kan, 1 bulan, terus dijemput lagi sama papa. Pokoknya rebut-rebutan anak. Akhirnya sudah ditetapkan kalau aku tinggal sama papa dan sekolah di Bandung, adik aku tinggal sama mama dan sekolah di Manado. Di situ kesakitan kedua ketika aku nggak bisa melihat atau ketemu sama adik aku sendiri. Karena rasanya waktu dia bayi, aku tuh gendong-gendong terus. Karena perbedaan kita cuma 6 tahun. Jadi waktu dia bayi aku yang gendong, terus aku bikin dia tidur gitu kan. Nah ketika itu aku kehilangan seorang teman. Nah, karena menurut aku adik aku tuh rasanya kayak teman main aku gitu. Itu kesakitan kedua yang aku alamin waktu masih kecil. Lanjut dari situ, udah SD beranjak, akhirnya di situ punya keinginan yang kuat untuk aku harus bawa mama aku ke sini, ke Bandung. Itu punya keinginan yang sangat kuat, aku harus bawa mama aku sama adik aku ke sini. Karena keterbatasan biaya, akhirnya mereka nggak bisa ke sini. Itu yang aku tahu. Apa yang ngebuat mereka bisa ke sini? Tiket pesawat kan, terus mereka tinggal di mana? Rumah. Akhirnya aku spekulasi aku di sini cuma satu. Aku harus bikin mama aku sama adik aku ke sini, punya tiket pesawat, punya rumah. Belinya pakai apa? Belinya pakai uang. Aku searching kan, aku ke warnet. Dulu zamannya warnet atau SD itu kelas 5 kelas 6 SD, aku searching gimana caranya punya uang, gimana caranya jadi orang kaya, gimana caranya jadi kaya, terus orang terkaya di dunia. Nah waktu aku keywordnya orang terkaya di dunia 1-100 pengusaha semua. Nah disitulah
momen dimana aku harus jadi pengusaha nih, gitu. Nah, momen dimana aku bilang aku harus jadi pengusaha, itu hanya karena aku pengen banyak uang, supaya bisa ngirim mama aku sama adik aku ke Bandung, gitu. Nah, dari situ aku lulus SMP, aku terus jalanin kehidupan, SMA. Setelah lulus, tetap mimpi aku pokoknya jadi pengusaha. Jadi dari SMP tuh gimana caranya pengusaha, belajar dulu dagang, ya kan? Jadi aku jualan apapun. Kalau dulu tuh aku karena punya anjingnya cewek kan, jadi tiba-tiba dia hamil gitu kan. Nah, aku lihat perutnya udah gede nih. Nah, terus anjingnya beranak kan, 5 atau 6. Aku fotoin tuh, aku jual di OLX. Waktu aku jual di OLX, satunya aku jual 350, ditawar jadi 150, 250, tanpa modal apapun. Karena dulu nggak terlalu se-strict itu sama binatang, jadi ngasih makannya pun nggak modal. Dimana ketika kita habis sisa makanan, bisa kasih ke dia, itu keluarga aku dulu gitu, di keluarga orang tua di papa. Nah, disitulah pelan-pelan modal kekumpul. Aku SMP punya 1 juta aku beliin handphone, akhirnya jual beli handphone, gonta-ganti handphone terus karena memang jual beli HP. Di situ aku punya modal, terus aku jual beli jepit rambut, apapun itu yang bisa aku jual. Aku dulu zamannya lollipop itu harganya 15.000, 20.000, aku temuin yang grosirnya harga cuma 3.000, aku beli juga, beli lebih banyak lagi, aku jual 10.000, 15.000. Di situ aku belajar, oh gini caranya dagang. Di situ aku di situ aku sangat menghilangkan rasa gengsi dan rasa malu di SMP, karena keinginan itu yang sangat kuat. SMA, setelah lulus aku kerja dulu nih, kerja 1 tahun di perusahaan marketing juga, sales and marketing. Akhirnya di situ aku belajar lagi namanya jualan. Dari situ aku langsung bikin KS Group ini di umur aku yang 19 tahun. Aku bikin perusahaan ini dan sampai hari ini umur aku 26. Berarti udah menjalankan perusahaan 7 tahun dan sekarang kita punya 3 produk. Awalnya itu dari susu, yogurt, sekarang ke keripik singkong, terus Hermes sama fashion baju. Nah gitu. Dari situ waktu jualan susu sama yogurt ada keuntungan. Di situ mulai aku bisa bawa mama aku sama adik aku ke Bandung akhirnya. Di situ baru merasakan, oh ini ya rasanya kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Di situ aku momen dimana akhirnya aku bisa menggapai satu mimpi aku yang pertama, yaitu merasakan gimana rasanya hidup dengan ayah, ibu, dan adik utuh satu rumah tuh gimana rasanya. Ternyata nggak segampang itu juga ya. Oh, yang penting aku udah merasakan itu. Akhirnya aku berhasil ngundang mereka, dan adik aku sekolah di Bandung juga, SMA-nya. Udah gitu, dari hasil jualan susu, yogurt, dan keripik singkong dari hasil Kaseftos ini juga, akhirnya mimpi aku terwujud lagi. Aku bisa beli rumah di Bandung dan bawa mereka ke sini. Jadi waktu SD tuh mama jemput aku. Akhirnya aku pernah sekolah di Manado 6 bulan. Nah, waktu sekolah di Manado 6 bulan, akhirnya papa jemput lagi ke Manado. Ya di situ ditanya, aku mau ikut papa atau ikut mama. Karena di Manado itu kan waktu itu kan tinggalnya di kampung gitu kan, di kampung. Pas di Bandung kan kota kan. Aku di situ memilih untuk ikut papa karena udah terbiasa. Kalau dulu tuh di kampung di Manado tuh kita nggak punya kamar mandi. Sementara di rumah keluarga papa, ya kan udah kota ya, ada kamar mandi, rumah. Kalau di Manado itu kamar mandi aja nggak ada. Terus si lantai ini masih pakai tanah. Nah, jadi anak kecil gimana sih? Jadi kayak dari kota terus ke kampung. Jadi rasanya, katanya ya aku lupa, tapi kata mama aku tuh kayak jijian gitu. Ini lantainya gini. Akhirnya karena nggak betah sama hal itu, papa jemput. Aku bilang aku mau ikut papa karena hal itu.
bisa menerima mereka tuh karena agama. Agama selalu ngajarin hal yang baik, mengasihi dan mencintai. Nah, hal itu dulu yang ditanemin sama diri aku kan. Tapi ada faktor lain yang nggak pernah aku ceritain juga, dimana ya aku nggak menyalahkan, tapi ternyata memang karena faktor ini juga salah satunya. Pertumbuhan dari kecil sampai gede itu kan mempengaruhi pemikiran, pola pikir aku menjadi apa. Di umur aku 20 tahun, di umur aku 18, 19 aku cuma tahu kerja keras. Udah kerja. Di umur aku 20, di situ mulai aku melihat kehidupan. Dan aku bilang sama diri aku sendiri, kalau aku nggak mau nikah dan aku nggak mau punya anak. Itu umur 20, 21, 22, bahkan sampai 23. 4 tahun itu aku ngejalanin hidup dimana aku nggak mau nikah dan nggak mau punya anak. Itu karena ya itu tadi, karena aku nggak pernah ngerasain kasih. Nah ini jadinya ngeblame kan. Cuman ini waktu itu ya, dimana aku nggak memahami. Nah, pandangan aku nggak luas. Aku masih muda. Sekarangnya masih muda sih. Lebih muda waktu itu. Umur aku 20, aku tuh ngeliat gini di diri aku. Aku nggak mau belajar. Jadi aku selalu bilang, aku itu seorang wanita gak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Jadi aku gak punya kelembutan. Lemah lembut aja kayaknya. Kan wanita tuh lemah lembut gitu kan. Keibuan. Rasanya itu 1% di diri aku aja gak ada. Aku kerasnya luar biasa. Karena memang faktor yang tadi tumbuh itu kan. Aku harus keras sama diri aku sendiri dan keras sama hidup ini gitu. Kalau aku gak keras, aku kalah sama dunia. Wah, aku dimakan sama dunia kalau kayak gitu. Nah, jadi aku harus mengkeraskan diri aku dan menerima kenyataan. Jadi hidup ini keras, wah mental itu kebangun kan. Akhirnya dampaknya, ya aku selalu nyalahin kalau aku nggak pernah ngerasain kasih sayang seorang ibu. Aku juga nggak pernah, kayaknya nggak punya kelemah lembutan itulah, atau keibuan itu nggak ada. Jadi ketika nggak punya itu, aku selalu bilang, aku dapat lah dari cowok juga. Akhirnya dapat membuka diri aku. Oh kayak gini loh. Enggak kok, lu nggak merendahkan diri lu ketika lu nge-serve seorang pria. Tujuannya apa, bla bla dan lain-lain gitu. Akhirnya hari ini aku udah menerima itu dari aku umur, yaitu selesainya di 23, 24 aku udah oke, aku mau coba membuka diri, mau untuk berkeluarga, mau untuk punya anak bahkan. Kalau dulu aku kayaknya nggak mau punya anak. Nadia, Ursula, aku tahu kamu anak yang hebat, kamu anak yang berbakat, kamu anak yang disayang Tuhan, kamu akan jadi seseorang yang banyak memberkati orang. Kamu nggak akan mati sia-sia. Tapi cuma satu hal, jangan berhenti belajar. Belajar dari kehidupan kamu, kepahitan yang kamu alamin. It's okay. Nangis aja, sedih aja. Karena itu prosesnya kamu untuk kamu sampai ada hari ini.